Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Brad. Kali ini saya akan membahas seputar bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Mapper dan juga Google Earth Pro dan AutoCAD mungkin ya untuk membuat peta dasar. Jadi kali ini tutorialnya tentang arsitektur, seputar arsitektur, cara membuat peta dasar dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin uh, disuruh untuk membuat peta dasar oleh dosen dan sebagainya, teman-teman bisa memakai cara ini untuk bisa menggambar petanya ya, ataupun tugas-tugas lainnya semacam menggambar dari tampak atas, teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Jadi yang pertama-tama teman-teman harus menyiapkan beberapa aplikasi, yaitu di sini yang kita akan gunakan adalah Global Mapper, terus Google Earth Pro sama AutoCAD. Jadi teman-teman kalau belum install silahkan bisa diinstal dulu. Nanti kita akan sama-sama coba praktekkan. Jadi yang pertama-tama teman-teman kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama itu teman-teman masuk ke Google Earth Pro dulu. Di sini saya pakai Google Earth Pro. Saya juga tidak tahu ini versi yang keberapa, teman-teman bisa download aja, bisa cari di Google. Oke, tampilan awalnya akan seperti ini. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Teman-teman bisa mencari lokasi yang teman-teman ingin lakukan delineasi atau digitasinya. Di sini saya mencontohkan salah satu lokasi yang saya punya di Kupang, karena saya kebetulan juga orang Kupang ya guys. Jadi di sini saya punya salah satu lokasi yang kemarin saya pakai untuk digitasi. Ini lokasi perancangan saya. Nah, misalnya teman-teman udah punya lokasi ini ya, kita coba buat dari pertama ya. Jadi ini teman-teman, semisal teman-teman punya sudah punya lokasi yang diberikan oleh dosen. Nah, kemudian teman-teman terlebih dahulu melakukan pencarian lokasi kan. Misalnya teman-teman sudah punya, kemudian teman-teman di sini yang langkah pertama harus teman-teman buat adalah teman-teman menandai area yang teman-teman ingin digitasi. Semisal kita punya yang tadi, ini saya buat coba buat baru. Teman-teman pergi ke ini, di kursor yang ini di bagian atas ada add polygon. Teman-teman bisa namain misalnya lokasi latihan aja ya, lokasi latihan peta dasar. Nah, di sini ada beberapa tools. Teman-teman bisa di style and color ini teman-teman bisa mengganti areanya berwarna, areanya mau pakai warna atau tidak, atau teman-teman juga bisa mengganti garisnya mau berwarna atau tidak dengan ketebalan. Misal di sini saya pakai warna kuning untuk garisnya, dan areanya saya biarkan tidak ada warnanya. Kemudian di sini terkait dengan ketinggian tanahnya dan pengukurannya. Nah, teman-teman misalnya mau membuat untuk besarannya itu, luasannya, areanya itu, teman-teman bisa melihat di bagian view measurement ini. Teman-teman bisa melihat untuk luasan area yang teman-teman sudah plotting itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman sudah mengklik ini, teman-teman langsung saja pergi ke area yang teman-teman mau untuk digitasi. Kemudian teman-teman klik kiri pada mouse 1, kemudian teman-teman klik lagi 2, 3, 4, dan teman-teman bisa menambahkan titik untuk merapikan areanya. Nah, ketika sudah teman-teman di sini ada ya. Nah, teman-teman kalau mengaktifkan outline, maka dia cuma outline saja. Tapi kalau teman-teman mengaktifkan fill plus outline, maka dia akan seperti ini pada tampilan. Jadi teman-teman di sini cuma pakai outline saja. Kemudian di sini ketebalannya teman-teman bisa atur, misalnya 4 atau 3.
Nah, seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa lihat bahwa area yang teman-teman digitasi itu dia berada di 9.436 meter persegi. Teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya mau butuh cuma 5.000 atau 6.000, teman-teman bisa atur titik-titiknya ini, bisa ditarik-tarik supaya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah, semisal ini sudah ya teman-teman, misalnya di 6.200 sekian, 6.257. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah rapi teman-teman bisa kalau sudah sesuai dengan yang teman-teman mau, teman-teman bisa mengklik OK di sini. Nah, dan jadinya seperti ini kan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi untuk di Global Mapper. Tapi sebelumnya teman-teman klik dulu file, kemudian teman-teman klik dulu save place as, klik kanan save place as, kemudian ini formatnya bisa KML atau KMZ, teman-teman terserah. Kemudian teman-teman klik area yang teman-teman ingin simpan, kemudian save. Nah, setelah teman-teman sudah save, kita masuk ke aplikasi yang berikut, yaitu Global Mapper. Nah, di sini saya pakai Global Mapper Pro versi 24.1. Setelah itu teman-teman cari filenya teman-teman bisa klik Open Data Files. Kemudian teman-teman cari tadi kita latihan lokasi peta, kemudian teman-teman klik Open. Nah, maka di sini dia yang muncul itu cuman area yang kita save aja. Jadi yang kita save aja itu pada bagian lokasi latihan peta dasar. Jadi yang bagian-bagian yang lain itu nanti kita bisa digitasi sendiri. Kemudian untuk bisa mendapatkan konturnya, teman-teman bisa klik file, kemudian download online imagery atau topo terrain maps, atau bisa teman-teman klik langsung ke yang simbol bumi ini ya, connect to that online data. Kemudian teman-teman klik. Nah, di sini ada beberapa data source yang bisa kita pakai, tapi biasanya saya memakai yang SRTM Worldwide Elevation Data. Kemudian teman-teman klik connect. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, untuk bisa mendapatkan garis konturnya, teman-teman klik yang ini, create contours, di bagian sebelah kanan daripada create elevation grid. Teman-teman bisa klik itu. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur garis intervalnya, teman-teman bisa mengaturnya. Jadi minor kontur, garis minornya dan juga garis mayornya itu seberapa, teman-teman bisa mengaturnya di sini. Kemudian kontur intervalnya, teman-teman mau berapa, 1 meter kah atau per 5 meter kah? Biasanya saya menggunakan 0,5 ya, biar lebih rapat, jadi kita bisa lihat elevasinya itu beberapa meter untuk ketinggiannya, sehingga bisa terlihat lebih jelas kerapatannya. Kemudian kontur bounce-nya teman-teman juga bisa, kalau mau lebih dekat, teman-teman bisa menggunakan contour bounce ini untuk menggambar area yang teman-teman ingin generate contour aja, atau teman-teman bisa juga menggunakan, kalau misalnya mau seperti yang pada defaultnya, teman-teman bisa langsung pakai. Di sini saya coba pakai yang default saja, teman-teman bisa langsung create OK. Di sini langsung dia akan membuat kontur, garis konturnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah teman-teman sudah dapatkan garis konturnya, teman-teman klik file, kemudian klik export, langsung ke export to vector LiDAR format. Jadi teman-teman klik itu, nanti dia akan ada beberapa pilihan, tapi di sini kita akan mengimportnya ke AutoCAD. Jadi kita menggunakan DWG, atau teman-teman bisa import menggunakan file DXF. Setelah itu teman-teman klik OK. Di sini teman-teman bisa mengatur pakai AutoCAD versi berapa, 2010 atau
karena di sini saya pakai AutoCAD 2024, maaf. Jadi saya menggunakan yang paling tinggi di sini ya, AutoCAD 2018. Setelah itu teman-teman klik OK. Terus teman-teman taruh saja di file yang teman-teman ingin taruh. Data kontur tapak. Setelah itu teman-teman klik save. Nah, setelah ini teman-teman bisa close dulu untuk global mappernya. Nah, di sini teman-teman hal yang paling penting adalah teman-teman setelah sudah mengimport itu ke global mapper dan sudah mendapatkan garis konturnya, langkah selanjutnya adalah teman-teman mengcapture bagian dari area yang teman-teman ingin digitasi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk besaran area yang teman-teman ingin digitasi sekiranya seberapa. Nah, di sini saya coba untuk mengcapture ini ya pada area yang seperti ini. Setelah itu teman-teman klik. Setelah teman-teman sudah merasa pas untuk area yang teman-teman ingin buat digitasi dasarnya, kemudian teman-teman klik save image. Nah, di sini teman-teman bisa matikan map optionsnya, matikan kompas, scale, legendnya, dan juga title and description. Biarin kosong aja. Kemudian teman-teman klik save dan teman-teman bisa kasih nama base digitasi. Setelah itu teman-teman jangan keluarin dulu ini. Teman-teman pergi ke AutoCAD. Ya, teman-teman pergi ke AutoCAD. Kita tunggu. Nanti aku percepat aja ya teman-teman biar jangan lama-lama. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah masuk ke aplikasi AutoCAD-nya, teman-teman langsung klik saja di bagian pojok kiri atas yang ini, simbol ini, kemudian teman-teman klik open. Terus teman-teman pergi ke file yang tadi teman-teman udah save. Sini kita langsung aja masukin, kemudian teman-teman klik open. Continue aja. Nah, maka dia akan jadi seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Udah kasih latihan tapak terbesar. Kemudian ini ada garis konturnya. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa mengetahui posisi-posisi jalannya dan sebagainya. Nah, itu kita akan digitasinya secara manual ya teman-teman. Jadi teman-teman terlebih dahulu klik ini insert, kemudian teman-teman attach, kita masukin foto dari tampak atas yang tadi kita sudah dapatkan, itu base digital, base digitasinya, kemudian teman-teman open dan masukin ke dalam sini ya. Nah, setelah itu teman-teman untuk bisa mengetahui skalanya, teman-teman kembali lagi ke Google Earth Pro, kemudian teman-teman ambil garis acuan, teman-teman ukur pakai mister ini, measure-nya, kemudian teman-teman pakai garis acuan, tapi terlebih dahulu teman-teman tegakin ininya, kemudian teman-teman pakai garis acuan, misalnya kita ambil yang ini ya, dari titik sini ke titik sini itu berapa meter? 11,66. Teman-teman ingat ukurannya itu 11,66. Kemudian kita scale up di AutoCAD. Nah, di sini teman-teman kita buat line, kemudian kita pakai garis acuan yang tadi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa kasih dimensinya kira-kira berapa panjang garis ini,
kemudian nanti kita akan scale up ya. Di sini sesuai dengan ini masih 0,0001 ya, jadi kita bakalan scale up dia ke skala yang sebenarnya. Nah, caranya teman-teman klik ini, kemudian SC scale, terus teman-teman klik satu kali, kemudian teman-teman klik R untuk reference, teman-teman masukin skala yang sekarang ini di gambar ini 0,0001, kemudian teman-teman bawa ke skala sebenarnya yang tadi 11,66. Nah, maka gambarnya sekarang akan jadi sebesar ini. Ini skala sebenarnya ya. Nah, kemudian ini adalah gambarnya. Kemudian kita akan scale up juga gambar gear kita ini. Teman-teman kembali lagi ke Google Earth Pro-nya. Terus teman-teman ambil satu titik acuan dari titik side-nya ini. Nah, teman-teman masih pakai tools yang sama, ruler atau penggaris, teman-teman klik di titik terserah teman-teman, ambil titik acuannya. Di sini saya coba pakai yang titik ujung dari sini sampai ke sini ya. Nah, itu kenanya adalah 18,47 meter. Nah, teman-teman ingat itu, kemudian kembali ke data kontur yang tadi. Di sini teman-teman ukur dulu kenanya berapa. Teman-teman lihat 0,0002. Nah, teman-teman scale up lagi yang ini sama, teman-teman SC, kemudian klik satu kali, teman-teman klik R, enter, kasih masuk scale yang sekarang 0,0002, kemudian ke skala yang dituju yaitu 18,47. Nah, dia sudah terscale up sekarang ya teman-teman. Nah, kemudian kita bakalan men-tracing gambar ini, tapi teman-teman harus bawain dulu ini ke bawah daripada garis-garis kontur ini. Caranya teman-teman klik foto ini, kemudian klik kanan, masuk ke basic modify tools, kemudian pergi ke display order, kemudian teman-teman klik send to back. Nah, maka dia akan ada di bawah. Kemudian teman-teman tinggal pasin aja foto ini dengan garis yang teman-teman sudah dapatkan. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa rotate tipis-tipis, sesuaikan dengan ini ya, sesuaikan dengan gambar yang sudah teman-teman dapat. Oke, nah teman-teman, kalau sudah, teman-teman bakalan akan seperti ini. Nah, untuk bisa mendapatkan garis layer daripada ininya, untuk bisa dapat digitasinya teman-teman langsung saja pakai line, kemudian teman-teman bisa digitasi jalannya seperti ini. Teman-teman bisa matikan F3 aja, teman-teman bisa matikan F3, kemudian teman-teman bisa digitasi seperti ini.
Oke teman-teman, jadi setelah teman-teman udah dapat seperti ini ya teman-teman, setelah teman-teman udah digitasi menggunakan Line, tools Line di AutoCAD teman-teman, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa, kalau sudah yakin dengan digitasinya, teman-teman bisa hapus untuk gambarnya, dan dia bakalan jadi seperti ini ya teman. Nah di sini teman-teman bisa rapih-rapihin lagi untuk garis konturnya, untuk ininya teman-teman, areanya, untuk teman-teman bisa plotting nanti teman-teman. Jika teman-teman mau plottingnya cukup garis kontur ini, teman-teman bisa buat line rectangle gitu. Teman-teman bisa buat rectangle, kemudian pasin aja ke garisnya, kemudian teman-teman bisa trim. Caranya teman-teman klik TR, kemudian teman-teman klik 2 kali dan bisa trim bagian yang teman-teman nggak mau pakai misalnya. Nah setelah itu teman-teman, setelah teman-teman udah dapat, kemudian selanjutnya adalah teman-teman bisa merapihin ini ya, merapikan garis-garisnya, kemudian bisa taruh keterangan juga, misalnya seperti ini. Teman-teman bisa scale up namanya mungkin tapak perencanaan, kemudian teman-teman bisa scale up tulisannya seperti itu. Kemudian ketebalan garisnya juga teman-teman bisa atur. Misalnya di sini saya mau kasih ketebalan garisnya itu lebih tebal dari biasanya. Misalnya di sini saya pakai 0, berapa ya, 0,3 aja atau 0,2, 0,4 deh. Nah terus teman-teman bisa aktifin line wake yang ada di bawah. Nah maka dia akan jadi seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan keterangan jalan seperti ini. Misalnya ini tadi jalan Mentik ya. Oke, setelah sudah teman-teman bakalan jadi seperti ini. Untuk garis-garis konturnya nanti kita tipisin lagi ya teman-teman, dan ini nanti aku kasih warna biar perbedaan warna aja nanti. Di sini bakal pakai berbeda warnanya. Oke, setelah itu teman-teman, kalau teman-teman udah rasa cukup, teman-teman bisa ini ya, oh ya, untuk jalannya teman-teman bisa panjangin lagi. Dan bisa kasih ini ya, bisa tambahkan ketebalan untuk di jalannya biar beda.
teman-teman bisa kasih ketebalan ya, biar nanti beda dengan ini garis konturnya. Bisa kasih 0,8 saja. Oke, setelah itu teman-teman bisa save. Oke, kalau sudah teman-teman bisa plotting. Caranya teman-teman Ctrl P, kemudian intinya selesai aja. Ini teman-teman bisa jika dengan itu PDF, kemudian kertasnya teman-teman bisa sesuaikan. Karena ini cuma preview ya, teman-teman bisa pakai A3 atau A4, terserah teman-teman. Kemudian teman-teman klik yang ini, window, terus teman-teman drag aja sesuai dengan yang teman-teman mau. Kemudian teman-teman bisa preview terlebih dahulu. Nanti bakalan jadi seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Jadi bakalan jadi ini nanti untuk garis konturnya lebih detail, lebih rapih lagi. Teman-teman bisa buat lebih hati-hati, lebih pelan, lebih detail lagi supaya nanti hasilnya bagus. Ini cuma latihan, jadi teman-teman bisa membuatnya mungkin lebih presisi ya, tapi kurang lebih cara untuk bisa mendapatkan data kontur, kemudian batas-batas, dan juga bisa mengimport ke Google Mapper dan AutoCAD, kira-kira seperti itu. Teman-teman bisa nanti lakukan sendiri, praktekkan sendiri, atau mungkin teman-teman punya cara-cara yang lebih cepat lebih cepat dan lebih gampang, teman-teman bisa sharing ke grup dan juga ke kolom komen ya, supaya teman-teman kita bisa belajar bersama-sama. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku ya teman-teman. Selamat belajar dan semoga bermanfaat videonya. Thank you.